Nah, fenomena tutup buku yang sekarang dikhawatirkan profesi terkait ya karena bawaannya pusing sampai lembur-lembur demi mengejar ketepatan waktu. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Saya Ati Sri Purwantiningsih yang akan membagikan konten-konten tentang literasi keuangan baik pribadi, bisnis maupun keluarga. Wah, menjelang akhir tahun nih teman-teman, yang bekerja sebagai accounting perusahaan siapa nih? Atau sudah punya usaha dan membuat laporan keuangan sendiri? Pasti udah persiapan ya, namanya tutup buku. Nah, fenomena tutup buku yang sekarang dikhawatirkan profesi terkait ya karena bawaannya pusing sampai lembur-lembur demi mengejar ketepatan waktu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu tutup buku, ayo simak video saya sampai akhir supaya kamu gak ketinggalan informasinya ya. Nah, closing entries journal atau jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jurnal ini perlu dibuat karena ada akun-akun yang saldonya harus masih disesuaikan sehingga jumlahnya 0 agar tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya. Penyusunan jurnal penutup ini disesuaikan dengan bentuk perusahaan, baik CV, firma maupun PT. Penyusunan jurnal penutup yang dibuat fleksibel ini bertujuan untuk mempermudah pihak yang berkepentingan untuk mempelajarinya. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara, sehingga saldonya menjadi 0. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Penutupan akun yang berada pada saldo sementara tersebut akan membuat saldo modal perusahaan mempunyai jumlah sama dengan neraca akhir periode. Saldo modal tersebut akan digunakan sebagai salah satu patokan untuk membuat pembukuan periode berikutnya. Fungsi dari jurnal penutup berikutnya adalah memisahkan akun pendapatan dan beban. Setelah pemisahan kedua akun tersebut, maka perusahaan bisa mulai menyusun periode berikutnya. Jurnal penutup juga berguna untuk memudahkan proses auditing karena setiap transaksi antar periode sudah dipisahkan. Pihak auditor perusahaan akan dengan mudah transaksi yang berada dalam beberapa periode akuntansi sekaligus. Kegunaan terakhir dari jurnal penutup adalah untuk membantu menyajikan laporan keuangan secara real dari perusahaan setelah penutupan pembukuan dalam satu periode. Laporan keuangan yang disajikan pada akhir periode tersebut hanya memuat aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Nah, sebelum buat jurnal penutup, kita harus buat laporan akhir periode dulu nih. Karena dengan laporan akhir periode ini, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar profit yang didapat dan berapa banyak pengeluaran transaksi kas bisnis selama satu periode akuntansi. Konsep dasar dari closing adalah pemindahan nilai saldo akhir setiap akun-akun di neraca perusahaan menjadi saldo awal tahun berikutnya. Sedangkan nilai saldo akhir setiap akun-akun di laba rugi ditutup dan dipindahkan ke akun laba. Sementara itu, laba tahun berjalan akan ditutup dan dipindahkan ke laba ditahan pada akhir tahun setelah tutup pembukuan akhir tahun. Lalu, apa sih manfaatnya teman-teman? Kenapa kita harus melakukan tutup buku ini? Yang pertama, kita bisa tahu berapa kekayaan milik usaha yang dapat dilihat di laporan posisi keuangan. Yang kedua, bisa menilai kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari laporan laba rugi. Nah, yang ketiga, bisa sebagai bahan untuk analisis rasio kesehatan keuangan bisnis. Yang keempat, bisa sebagai acuan untuk pembagian dividen yang berasal dari laba ditahan setelah tutup buku akhir tahun bila ini merupakan perusahaan. Gimana teman-teman? Banyak kan manfaatnya? Lalu, apa yang harus dipersiapkan sebelum tutup buku?
Kita harus melakukan checklist daftar tutup buku akhir tahun ya teman-teman, yang berfungsi untuk melancarkan dan membuat prosesnya jadi lebih mudah dikelola dengan memecah langkah-langkahnya. Yang harus dipersiapkan adalah total pendapatan, piutang, kwitansi pengeluaran dan faktur supplier bila ada, laporan bank, jumlah kas kecil, dan jumlah persediaan. Ini biasanya tergantung dengan jenis bisnis ya teman-teman. Kalau di bidang jasa tentunya tidak ada persediaan. Kalau sudah tahu apa yang harus dipersiapkan, gimana cara melakukannya? Yang pertama harus dilakukan adalah pisahkan akun nominal dengan akun real. Akun real di sini adalah akun yang selalu ada dalam neraca, seperti harta, utang, modal dari usaha. Saldo dari akun-akun ini nantinya akan dibuka pada tahun berikutnya teman-teman. Yang kedua, tutup akun nominal dan pindahkan ke laporan laba rugi. Setelah dipindahkan, kita bisa memulai untuk menyusun laporan laba rugi. Yang ketiga, kita mulai kalkulasikan pajak penghasilan dan masukkan ke dalam buku besar. Selanjutnya, tutup buku besar laba rugi dan pindahkan ke saldo laba ditahan. Kemudian kita bisa menyusun neraca lajur dan kemudian menyusun neraca akhir. Waduh, gimana teman-teman? Kelihatannya susah ya dan membutuhkan banyak waktu. Tapi teman-teman percayalah dan tak perlu banyak khawatir, setelah proses tutup buku selesai, laporan pembukuan bisnis teman-teman pun akan jauh lebih sempurna. Tapi bagi teman-teman yang sudah mempunyai sistem sebenarnya tidak masalah tutup buku, karena biasanya kalau sudah ada sistem itu tinggal klik di sistemnya, itu sudah melakukan tutup buku sendiri gitu. Tapi kalau yang masih manual berarti proses tutup buku ini harus kita lakukan. Dan untuk tips agar lebih mudah dan siap untuk tutup buku, saya akan berikan 7 tips untuk teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman bisa buat jadwal penutupan. Cegah keterlambatan, penundaan, atau ketidakefisienan dengan mencatat semua tenggat waktu yang penting dan relevan. Yang kedua, selalu rekam penjualan atau pendapatan dan piutang. Cantumkan semua total pendapatan masuk, apakah sudah dibayar atau belum, dan kapan jatuh temponya. Faktur tagihan dan laporan mutasi bank penting disimpan sebagai bahan pemeriksaan arsip agar data lebih akurat dan tidak ada pembayaran pelanggan yang terlewatkan atau terutang. Jika ada pembayaran yang belum dilunasi, kirimkan pengingat kepada pelanggan tentang jumlah yang harus dibayar dan terapkan biaya keterlambatan bila memang diperlukan. Yang ketiga, teman-teman harus melakukan rekonsiliasi pengeluaran, faktur tagihan, dan utang usaha. Catatan mengenai utang piutang usaha, faktur tagihan, dan invoice tergantung pada seberapa efektif pengelolaan arus kas keluar sepanjang tahun fiskal. Setiap transaksi pun harus direkonsiliasi dengan rekening bank, tanda terima pengeluaran, faktur, dan tagihan yang sesuai. Selain itu, setiap utang yang belum dibayar harus diselesaikan sesegera mungkin. Keempat, teman-teman harus rajin untuk mencatat kas kecil. Ini juga bergantung pada kebijakan tiap usaha. Apakah ada akun kas kecil atau tidak? Apabila ada, teman-teman harus rajin mencatat agar memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan, terutama saat melakukan cash of name atau menghitung kas secara fisik dan merekonsiliasi transaksi kas kecil dalam catatan. Yang kelima, tinjau aset dan berbagai kewajiban yang dimiliki usaha. Teman-teman harus membuat daftar semua aset tetap dan likuid, serta mencatat segala pembelian atau transaksi baru yang terkait dengan aset tersebut. Dokumentasikan segala pinjaman apapun yang diambil untuk kepentingan bisnis. Jangan lupa disimpan agar bisa dibuktikan secara otentik. Yang keenam, biasanya paling riskan adalah perhitungan persediaan yang bisa diterapkan pada usaha dagang atau manufaktur. Usaha jasa biasanya tidak perlu melakukan tahapan ini ya teman-teman, karena biasanya tidak ada persediaan. Nah, lakukan inventaris secara detail untuk persediaan barang, dan yang terakhir adalah menyiapkan laporan keuangannya.
Nah, setelah dapat laporan keuangan tahunan, setiap akun nominal akan dipastikan saldonya kembali berjumlah nol agar perusahaan bisa memulai siklus akuntansi pada periode berikutnya. Akun nominal ini maksudnya adalah akun yang bersifat sementara saja, hanya pada satu periode berjalan. Makanya ketika ada jurnal penutup, akun ini saldonya dinolkan. Penyusunan jurnal penutup ini sebenarnya didasarkan pada laporan laba rugi milik perusahaan. Pihak akuntan atau bagian akuntansi perusahaan tidak perlu bingung lagi untuk membuka laporan keuangan lainnya karena pada laba rugi sudah dipaparkan angka nominalnya secara rinci. Lalu apa saja kira-kira komponennya nih teman-teman? Komponen yang ada di dalam jurnal penutup antara lain adalah akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi. Nah, mari kita kupas satu-satu komponen tadi ya teman-teman. Yang pertama adalah akun pendapatan. Pendapatan ini pada umumnya penghasilan perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat adanya kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan lainnya. Pada proses pembuatan laporan keuangan, setiap akun penghasilan di dalam buku besar akan ditutup dan dipindahkan saldonya ke dalam ikhtisar laba rugi pada saat entry jurnal di akhir. Penutupan akun penghasilan tersebut cukup mudah, yaitu dengan membalik posisi saldonya. Pasangan akun penghasilan perusahaan saat entry jurnal penutup adalah ikhtisar laba rugi. Akun pendapatan direkam pada posisi debit, sementara ikhtisar laba rugi menempati kredit. Berikut adalah contoh cara mengentry jurnal penutup untuk akun pendapatan. Yang kedua adalah akun beban. Beban merupakan bentuk pengeluaran perusahaan selama satu periode untuk menjalankan kegiatan operasional agar bisa mendapatkan keuntungan. Sama halnya seperti penghasilan, beban dibedakan menjadi dua jenis, yaitu beban usaha dan beban lainnya. Akun beban usaha mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Contoh dari beban usaha ini antara lain adalah penyusutan peralatan, pembayaran gaji karyawan, dan biaya listrik perusahaan. Cara penutupan beban ini dilakukan dengan memindahkan akun yang berkaitan ke dalam jurnal. Akun beban ini diletakkan pada sisi kredit pada jurnal penutup, sebab saldo aslinya berada di debit, sehingga harus dibalik. Pasangan dari akun beban saat dicatat ke dalam jurnal penutup adalah ikhtisar laba rugi. Fungsi dari akun ikhtisar laba rugi adalah untuk mengetahui jumlah total beban perusahaan untuk menghitung profit perusahaan. Berikut adalah contoh untuk mengentry jurnal penutup akun beban. Yang ketiga, komponen berikutnya yang harus dicantumkan di dalam jurnal penutup adalah akun ikhtisar laba rugi. Cara yang digunakan untuk menutup ikhtisar laba rugi mempunyai sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan akun beban dan pendapatan. Akun ikhtisar laba rugi ditutup setelah penyusunan laporan keuangan dengan cara memindahkan saldonya ke dalam rekening modal. Ada dua jenis cara yang bisa dilakukan untuk membuat jurnal penutup akun ikhtisar laba rugi. Ini tergantung kondisi perusahaan, apakah kemungkinannya menjadi profit atau risiko apabila perusahaan mengalami laba. Ini tergantung kondisi perusahaan, apakah kemungkinannya menjadi profit atau rugi. Apabila perusahaan mengalami laba di mana pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban, maka akun ikhtisar laba rugi akan dicatat pada posisi debit. Ada pula kemungkinan lain yang juga bisa terjadi berkaitan dengan keuangan perusahaan, yakni timbulnya kerugian. Ketika perusahaan mengalami kerugian tersebut, maka saat menyusun jurnal penutup, akun ikhtisar laba rugi akan diposting pada sisi kredit. Dari kedua kondisi itu, pokoknya akun ikhtisar laba rugi dalam jurnal penutup harus diposting karena mempunyai pengaruh terhadap modal untuk periode akuntansi yang berikutnya. Modal yang dimiliki perusahaan akan bertambah atau berkurang sesuai dengan posisinya di jurnal penutup. Nah, hasil dari jurnal penutupnya seperti ini ya teman-teman. Yang harus dipegang teguh dan paling penting adalah teman-teman harus paham mengenai proses bisnis untuk menyusun laporan keuangan. Apabila teman-teman paham, pasti akan mudah dalam membuat laporan keuangan. Apabila teman-teman mengalami kesulitan dalam hal pemahaman
pencatatan akuntansi, nanti bisa teman-teman hubungi kontak kami di bawah ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sukses dan sehat untuk kita semua.